Di tepian desa Mergosari, berdiri sebuah bangunan tua berwarna coklat kusam yang seakan selalu diselimuti kabut tipis. Bangunan itu adalah pabrik jamu milik Bu Imah, sebuah tempat yang sejak dulu menjadi kebanggaan desa sekaligus sumber bisik-bisik tak sedap yang tak pernah benar-benar hilang. Dari kejauhan, pabrik itu tampak seperti raksasa yang sedang tertidur. Namun bulu kuduk siapapun akan meremang saat mendekatinya. Seolah raksasa itu bisa membuka mata kapan saja. Setiap pagi, bau rempah menyeruak dari cerobong asapnya, kunyit, jahe, kencur, kapulaga. Namun ada aroma lain yang sulit dijelaskan. Seperti bau tanah basah yang membusuk bercampur logam panas. Aroma itu begitu kuat di malam hari. Saat tidak ada aktivitas. Saat pabrik sudah seharusnya gelap, tetapi justru tidak pernah benar-benar padam. Lampu-lampu di ruang produksi sering terlihat menyala hingga dini hari. Orang-orang desa mengira para pekerja sedang membuat jamu pesanan besar. Tetapi yang membingungkan, tidak pernah ada suara manusia. Tak ada gelak tawa. Tak ada obrolan. Tak ada aktivitas penggiling atau mesin peracik. Hanya suara samar seperti langkah kaki banyak orang, melintas perlahan, serempak, seolah bukan manusia yang bergerak. Bu Imah sendiri dikenal sebagai perempuan yang sangat tertutup. Usianya sekitar 50. Namun wajahnya terlihat jauh lebih muda daripada itu, terlalu muda. Kulitnya kencang, matanya selalu jernih, dan sikapnya yang halus membuat banyak warga segan sekaligus heran. Orang sering berkata, Bu Imah itu aneh, usia segitu kok masih kayak gadis 20-an. Namun setiap kali ada yang mulai membahasnya lebih jauh, mereka buru-buru menghentikan pembicaraan. Bukan karena takut pada Bu Imah, tetapi karena takut pada sesuatu yang seolah ikut mendengarkan dari balik tembok pabrik. Konon, pabrik jamu itu dulunya bukan tempat produksi. Puluhan tahun lalu, tanah di lokasi itu adalah area kuburan tua yang dipindahkan secara paksa demi pembangunan. Tidak semua jasad berhasil diangkat. Ada yang hilang, ada yang tidak ditemukan, ada yang katanya menolak dipindahkan. Dan sejak pabrik itu dibangun, kejadian-kejadian aneh mulai terjadi. Bayangan perempuan berambut panjang terlihat di jendela gudang. Suara geraman di ruang fermentasi. Atau aroma anyir yang muncul saat jamu diproduksi dalam jumlah besar. Tapi semua itu dianggap angin lalu. Sampai seorang pekerja baru bernama Rika diterima bekerja di sana. Gadis itu awalnya hanya ingin pekerjaan sederhana. Membantu keluarganya yang sedang kesulitan ekonomi. Sayangnya, ia tidak tahu bahwa pabrik jamu itu menyimpan rahasia paling gelap yang pernah ada di desa itu. Rahasia yang semuanya berpusat pada Bu Imah. Dan pada ritual pesugihan yang telah membuat pabrik itu berkembang begitu pesat, dengan harga yang tidak pernah terpikirkan oleh siapapun. Hari pertama Rika masuk bekerja, suasana pabrik terasa berbeda dari yang ia bayangkan. Bukan ramai dengan aktivitas peracikan jamu atau suara para pekerja yang sibuk, melainkan hening yang menusuk, seperti ruangan tanpa kehidupan. Ruang produksi yang luas itu hanya diterangi lampu neon pucat. Dan di setiap sudutnya terdapat bayangan gelap yang tampak bergerak ketika tidak diperhatikan. Rika sempat mengucek mata beberapa kali. Berpikir ia hanya lelah atau grogi. Biasalah. Pertama kerja pasti canggung, katanya pada diri sendiri. Namun semakin ia melangkah ke dalam, semakin jelas bahwa tempat itu bukan sekadar pabrik biasa. Meja-meja peracikan tersusun rapi. Tetapi setiap permukaannya seolah masih basah oleh sesuatu yang lengket. Rika mendekat, menyentuhnya sedikit, dan merinding ketika ia sadar itu bukan air. Teksturnya kental, warnanya coklat kehitaman, dan baunya aneh, seperti tanah bercampur besi. Ia buru-buru mengelap jarinya ke celemek kerja saat Bu Imah tiba-tiba muncul dari balik pintu kayu tua. "Apa kamu sudah melihat-lihat?" tanya Bu Imah lembut. Namun suaranya terdengar seperti bergema di dalam kepala Rika. "Oh, iya, Bu. Maaf kalau saya terlalu..." "Tidak apa-apa." Bu Imah tersenyum. Senyum yang terlalu lebar untuk wajahnya yang terlihat masih muda itu. Pabrik ini memang punya atmosfernya sendiri. Rika tersenyum kikuk. Tetapi bulu tengkuknya berdiri. Ada sesuatu dari tatapan Bu Imah yang membuat dadanya terasa berat. Sesuatu yang mengingatkannya pada tatapan binatang lapar yang sedang menilai mangsanya. "Mulai besok kamu kerja shift siang dulu." "Ya."
Lanjut Bu Ima sambil berjalan melewatinya. Shift malam. Belum cocok untuk pemula. Namun saat Bu Ima menoleh sebentar, Rika melihat hal paling aneh dari hari itu. Bayangan Bu Ima di lantai tidak mengikuti gerakan tubuhnya. Tubuh Bu Ima berjalan ke kiri, tetapi bayangannya bergerak sedikit ke kanan, seolah terlambat atau malas mengikuti. Jantung Rika berdegup kencang. Pasti salah lihat, bisiknya. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Selama beberapa hari bekerja, Rika mulai memperhatikan banyak hal janggal. Pertama, para pekerja lain sangat jarang bicara. Mereka bekerja seperti mesin, mengaduk, menggiling, meracik, tanpa ekspresi. Bahkan saat Rika menyapa atau bertanya, mereka hanya menoleh dengan wajah datar lalu kembali bekerja. Yang lebih aneh lagi, mereka semua terlihat pucat, bibirnya biru, gerakannya lambat dan kaku. Kedua, setiap jam 3 sore, tanpa kecuali, seluruh pekerja berhenti bersamaan. Serempak, tidak satu detik pun berbeda. Mereka lalu berjalan menuju ruangan belakang. Ruangan dengan pintu besi yang selalu terkunci. Rika pernah mencoba mengintip celah pintu itu, dan ia sempat melihat siluet seseorang duduk bersimpuh, seperti sedang memuja sesuatu. Ketiga, pabrik itu tidak pernah mengalami kekurangan bahan. Tidak peduli berapa banyak jamu diproduksi, gudang bahan baku selalu penuh. Akar-akaran, rempah, bahkan bahan cair yang baunya menusuk itu tidak pernah habis. Padahal Rika sendiri menyaksikan tumpukan karung diangkut setiap hari. Semakin lama bekerja, semakin Rika merasa pabrik itu seperti hidup, bernapas, berdenyut, memperhatikannya. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Suatu sore, ketika ia sedang membersihkan alat penggiling, lampu di ruang produksi tiba-tiba berkedip-kedip. Pekerja lain sudah pulang. Hanya Rika yang masih tinggal untuk menyelesaikan bagian terakhir. Ah, listrik desa memang suka. Sebelum kalimat itu selesai, suara berat menggema dari lantai 2. Duk, duk, duk. Langkah kaki. Berat, sangat berat. Rika menelan ludah. Tidak seharusnya ada siapapun di lantai 2. Itu adalah area penyimpanan bahan cair khusus yang hanya boleh dimasuki Bu Imah. Langkah itu semakin lama semakin jelas. Duk, duk, duk. Seakan sesuatu yang besar sedang berjalan, menyeret kakinya. Rika berusaha menguatkan diri, mungkin Bu Imah. Tetapi langkah itu berhenti tepat di atas kepalanya. Tepat di titik di mana Rika berdiri. Lalu, lantai kayu di atasnya bergetar, pelan. Tapi jelas, seakan sesuatu bertumpu di sana. Menunduk, mengintai dari balik lantai tipis. Rika memandang ke atas. Nafasnya tercekat. Dari celah-celah papan lantai yang retak, menetes cairan gelap seperti darah yang sudah lama mengering, jatuh ke wajahnya. Tap, 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 Rika tersentak, terjatuh, lalu merangkak mundur. Dan di saat yang sama, suara berbisik terdengar sangat dekat, seolah ada mulut tepat di telinganya. Jangan naik ke atas. Rika membeku. Belum waktumu. Tiba-tiba, seluruh lampu padam, gelap total, dan di tengah keheningan itu, Rika mendengar suara lain. Suara puluhan kaki berjalan bersamaan dari arah ruangan belakang. Semakin lama semakin mendekat. Ia tidak tahu apa itu, siapa mereka, dan kenapa mereka bergerak tanpa suara napas. Yang Rika tahu hanya satu, ia harus segera keluar dari pabrik itu, sebelum semuanya terlambat. Rika berlari keluar dari ruang produksi dengan napas terengah. Hawa pabrik yang biasanya beraroma rempah kini berubah menjadi dingin seperti berada di dasar sumur tua. Setiap sudut ruangan seolah memerhatikannya. Setiap bayangan tampak bergerak mengikuti langkahnya. Saat ia melewati lorong menuju pintu keluar, suara langkah serempak itu semakin dekat. Bukan langkah manusia, langkah-langkah itu terlalu berat, terlalu lambat, terlalu tidak sinkron, seperti tubuh-tubuh yang dipaksa bergerak meski sudah tidak bernyawa. Rika menoleh ke belakang, di ujung lorong yang gelap. Ia melihat siluet-siluet itu muncul satu persatu. Ada sekitar 10, 20, mungkin lebih. Tubuh mereka berjalan terhuyung, kepala miring. Beberapa tidak memiliki lengan lengkap. Beberapa lainnya memiliki wajah cekung seperti habis disedot isinya. Dan Rika mengenali mereka, para pekerja, yang tadi siang bekerja bersamanya. Yang wajahnya pucat, yang tidak pernah berbicara. Mereka berdiri diam,
menghadap ke arahnya. Mata mereka hitam legam, tanpa bola mata, seperti dua lubang kosong yang hanya memantulkan kegelapan. Rika hampir memekik, tetapi tiba-tiba suara perempuan terdengar dari belakangnya, lembut, namun mengandung kekuatan mengerikan yang membuat seluruh tubuh Rika menegang. Lebih besar dari, mereka tidak menyukaimu, Rika. Rika menoleh perlahan. Bu Ima berdiri di sana, masih dengan senyum ramahnya. Tetapi kali ini senyum itu tampak salah, terlalu lebar, terlalu kaku. Cahaya dari lampu darurat yang redup menerangi wajahnya, membuat kulitnya tampak halus seperti lilin yang meleleh. Bu Ima, suara Rika bergetar. Bu Ima melangkah maju, dan setiap kali kakinya menginjak lantai, Rika melihat sesuatu yang membuatnya ingin menjerit. Bayangan Bu Ima terbelah menjadi dua, yang satu mengikuti gerakan tubuhnya, yang satu lagi berjalan ke arah para pekerja, merayap seperti makhluk hidup. Saya sudah memperhatikanmu sejak hari pertama, ujar Bu Ima pelan. Kamu berbeda, kamu punya energi yang kuat. Rika mundur, tetapi di belakangnya para pekerja undead itu mendekat, menghalangi jalan keluar. Apa yang Bu Ima lakukan? Sebenarnya apa yang terjadi di pabrik ini? Teriak Rika. Bu Ima tertawa kecil, suara tawa yang menggema panjang, seperti berasal dari puluhan mulut. Pabrik ini sudah berjalan selama puluhan tahun, jauh sebelum kamu lahir. Rahasianya sederhana, Rika, tidak ada bisnis yang berkembang tanpa bayaran. Tidak ada kekayaan yang datang tanpa timbal balik. Jamu-jamu yang kamu lihat di sini, bukan hanya dari rempah. Rika menelan ludah. Lalu, pekerja-pekerja itu, mereka adalah hadiah. Senyum Bu Ima semakin melebar. Dari penguasa yang menjaga pabrik ini, Rika membeku. Penguasa, Bu Ima menunjuk ke atas, tepat ke lantai 2. Di atas sana tempatnya, ruang fermentasi khusus. Tempat perjanjian itu dibuat pertama kali. Rika menggeleng. Air matanya mengalir. Saya mau pulang, Bu. Saya nggak mau kerja di sini lagi. Tolong biarkan saya keluar. Bu Ima melangkah semakin dekat. Wajahnya hanya beberapa inci dari wajah Rika. Aku bisa melepaskanmu, bisiknya lembut. Tapi pabrik ini tidak. Rika menahan napas. Jantungnya berdentum keras. Pabrik ini memilihmu. Tanpa peringatan, lampu-lampu kembali padam. Gelap total menyelimuti pabrik. Suara langkah para pekerja undead itu kembali bergerak. Namun kini lebih cepat, lebih agresif. Rika berlari sekuat tenaga ke arah tangga darurat. Ia tidak tahu kenapa kakinya membawanya ke sana. Mungkin insting, mungkin keputusasaan, mungkin juga karena suara-suara berbisik yang memaksa pikirannya. Ke sini, ke atas, lihat apa yang sebenarnya terjadi. Tangga darurat itu berkarat. Setiap pijakan berbunyi nyaring. Rika menahan tangis. Tidak berani melihat ke bawah saat ratusan tangan mulai meraih dari lantai 1. Mencoba menangkap kakinya. Ketika ia tiba di depan pintu kayu tua lantai 2, pintu itu terbuka sendiri. Berderit perlahan, seperti mengundangnya masuk. Rika menyeka air mata, menelan rasa takutnya, dan melangkah masuk. Di dalam ruangan itu, ia menemukan sumber segalanya. Sumber bau anyir, sumber jamu yang tidak pernah habis, sumber pekerja yang tidak pernah tua, dan sumber kekayaan Bu Ima. Sebuah kawah besar berisi cairan hitam pekat, mendidih pelan seperti darah yang direbus. Di sekelilingnya, terdapat sesajen, tulang belulang kecil, dan kain merah yang menempel di lantai seperti daging busuk. Di tengah kawah itu, ada sesuatu bergerak, sesuatu yang tidak seharusnya ada di dunia manusia, sesuatu yang membuka mata besar merahnya dan menatap langsung ke arah Rika. Makhluk itu tersenyum. Senyum yang mirip dengan senyum Bu Ima. Dan suara itu kembali terdengar. Langsung di dalam kepala Rika. Kamu milikku sekarang. Rika menjerit. Jeritan Rika menggema di ruangan itu. Tetapi dinding-dinding pabrik seperti menelan suaranya bulat-bulat. Tidak ada yang keluar. Tidak ada yang bisa mendengar. Ruangan lantai 2 itu seperti perut makhluk raksasa. Menahan setiap suara yang mencoba kabur. Makhluk di dalam kawah mengangkat tubuhnya perlahan. Menampakkan sosok yang jauh lebih mengerikan daripada apapun yang pernah Rika bayangkan. Tinggi, kurus, kulitnya hitam mengilap seperti tercetak dari minyak panas. Tulang-tulang rusuknya menonjol keluar,
dan di mulutnya terdapat barisan gigi kecil tajam seperti gergaji. Setiap kali ia bergerak, cairan hitam di dalam kawah mendidih lebih keras, mengeluarkan letupan kecil yang menyebarkan bau anyir bercampur rempah busuk. Di belakang Rika, suara langkah Bu Imah terdengar pelan, elegan, seolah ia hanya datang untuk menyambut tamu. "Rika, kamu harus tahu," ujar Bu Imah dengan suara halus. "Tidak ada jamu yang bisa menjadikan pabrik ini sebesar sekarang tanpa kekuatan penunggu. Dia memberi kami ramuan, energi, yang membuat produksi tak pernah habis. Dan sebagai gantinya, ia menatap para pekerja undet yang kini memenuhi ambang pintu ruangan. Dia menuntut jiwa untuk memfermentasi jamunya." Rika menatap Bu Imah dengan horor. "Pekerja-pekerja itu, mereka korban." Bu Imah tersenyum. "Bukan korban, mereka pengabdi. Mereka menyerahkan hidup mereka demi kejayaan pabrik ini. Dan sebagai balasan, jiwa mereka dipertahankan, diawetkan. Mereka masih di sini selamanya." Rika menggeleng keras, mencoba mundur, tapi tubuhnya tak mau bergerak. Ruangan itu terasa semakin panas. Bayangan makhluk di kawah memanjang, menjulur ke lantai, seperti tangan yang siap meraih mangsa. "Kenapa saya? Kenapa Bu Imah pilih saya?" Rika hampir menangis. "Karena kamu istimewa," jawab Bu Imah. "Kamu punya aura kuat, jiwa yang masih murni. Dia menginginkanmu. Dan jika kamu mau bergabung, kamu bisa mendapatkan apapun. Harta, kecantikan, usia panjang, semua seperti saya." Rika memandang wajah Bu Imah. Baru kali itu ia sadar, kecantikan Bu Imah aneh. Terlalu sempurna, seperti topeng. Kulitnya putih, tetapi pembuluh di bawahnya tampak kehitaman. Matanya jernih, tetapi terlalu jernih seperti kaca. Kamu juga sudah tidak manusia." "Ya," bisik Rika. Senyum Bu Imah perlahan memudar. Yang tersisa adalah wajah kosong yang tua, sangat tua, keriput dalam, seolah topeng mudanya mulai retak. "Aku hanya diberi kesempatan untuk bertahan," jawab Bu Imah lirih. "Selama aku memberi dia apa yang dia inginkan." Makhluk dalam kawah mengeluarkan suara rendah. Suara itu membuat lantai bergetar pelan, membuat tulang belakang Rika dingin seperti disiram es. Kata-katanya tidak dapat dipahami, tetapi Rika tahu apa artinya. Ia diminta untuk diserahkan. Tiba-tiba, tangan-tangan para pekerja undet meraih Rika dari belakang. Mereka menyeretnya perlahan, memaksa tubuhnya mendekat ke kawah. Rika menjerit, meronta, tetapi kekuatan mereka seperti baja. Cairan hitam itu kini mendidih keras, seolah menunggu tubuh baru untuk dikorbankan. Namun tepat ketika tangan-tangan mereka hampir menjatuhkan Rika ke kawah, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Lantai kayu di bawah mereka bergoyang keras, lebih keras daripada sebelumnya. Brok, brok, brok. Makhluk itu meraung. Suaranya memecah udara. Para pekerja undet terhuyung-huyung. Beberapa jatuh ke lantai. Dan di antara kekacauan itu, Rika melihat sesuatu. Retakan besar di lantai di bawah kawah. Cairan hitam mulai menetes melewati retakan itu, menghilang ke dalam lubang dalam yang tampaknya tidak berdasar. "Tidak," Bu Imah menjerit. Wajahnya berubah panik. "Perjanjiannya belum selesai. Tidak sekarang. Jangan hancur sekarang." Tapi retakan semakin besar. Kawah itu perlahan tenggelam. Makhluk hitam itu menggeram marah, mengulurkan lengannya seperti mencakar udara, mencari pegangan. Tetapi lantai itu runtuh seluruhnya, membuatnya jatuh ke dalam lubang besar seperti diseret kembali ke dunia yang sama gelapnya dengan dirinya. "DRAAAKK." Suara itu menggetarkan seluruh pabrik. Bu Imah berlari ke arah lubang, tapi terlambat. Ia kehilangan keseimbangan, terjatuh, dan tubuhnya terseret mengikuti makhluk itu, berteriak, histeris, meminta bantuan, tetapi tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Rika hanya bisa menatap dengan ketakutan saat Bu Imah hilang dalam kegelapan bersama kawah itu. Ketika semuanya berakhir, pabrik itu berubah hening. Para pekerja undet membeku, mata mereka perlahan memudar, tubuh mereka roboh satu persatu, seperti boneka yang diputus benangnya. Setelah bertahun-tahun terjebak dalam perjanjian terkutuk, mereka akhirnya bebas. Rika berlari turun dari lantai 2 dan keluar dari pabrik. Udara malam terasa segar, terlalu segar untuk tempat yang dipenuhi kematian itu.
Begitu ia sampai di luar, seluruh lampu pabrik padam bersamaan. Bangunan itu berdiri gelap dan bisu, seperti bangunan kosong bertahun-tahun. Seakan semua yang terjadi hanyalah mimpi buruk. Namun Rika tahu itu nyata. Dia merasakannya, di kulitnya, di napasnya, di pikirannya. Dan ketika ia menengok ke belakang untuk terakhir kalinya, ia melihat sesuatu berdiri di jendela lantai 2. Siluet perempuan, dengan rambut panjang, tubuh kurus, dan mata gelap yang menatap langsung padanya. Bu Imah, atau sesuatu yang pernah menjadi Bu Imah. Siluet itu mengangkat tangan perlahan, memberi isyarat seperti melambai, atau memanggil. Rika berlari tanpa menoleh lagi. Sejak malam itu, pabrik jamu Bu Imah ditutup. Tidak ada yang berani masuk. Desa Mergosari kembali sepi. Namun saat angin lewat membawa aroma rempah bercampur tanah anyir, warga desa tahu satu hal. Bu Imah belum benar-benar pergi.